Bang Bene ini pernah nge-status ya kalau nggak salah, kalau bisa kamu banyakin akad ya gitu, biar aku bisa santai-santai di rumah sama Jason gitu. Apakah itu cita-cita Anda ke depan Pak Bang Bene? Kebetulan ayah beliau, Oke. beliau lagi orangnya di sini. Ayahnya itu juga notaris gitu, dan sangat banyak akarnya gitu ya. sangat. Jadi contoh nyatanya udah ada. Tahun ini insya Allah akan dalam waktu dekat kita akan buka, dan itu mekanismenya war, seperti kita beli tiketnya Coldplay ketika itu. Jadi kita war, kita kasih tahu jauh-jauh hari ini tahapannya, ini syarat-syaratnya, kita akan buka nanti warnya jam 6. Biasanya kita buka jam 6, sebelum jam 7 sudah selesai. Jadi kalau notaris papan namanya tidak seperti ini, ya tentu timbul pertanyaan ya, pertanyaan, gitu. Perlu dipertanyakan dia gitu. Kira-kira jadi, ciri-cirinya seperti itulah kalau ya, misalnya. karena sudah diatur regulasi ini. Kalau misalnya dia udah laris Pak, udah banyak yang tahu namanya gitu, ya. Jadi kantornya tanpa itu boleh nggak? Ya, hari ini kita kehadiran pasangan unik yang profesinya bertolak belakang. Istrinya Naomi adalah seorang notaris muda yang baru saja dilantik, dan ternyata suaminya adalah seorang komika kondang, Bene Dion. Nah, kira-kira seperti apa ya kehidupan sehari-hari kedua pasangan suami istri ini, si paling lucu versus si paling serius. Nah, kita akan bahas nanti. Kita juga kehadiran di sini Direktur Perdata DJ Ahu, Bapak Henry Sulaiman, yang ikut ngobrol bareng ya bersama kita semua. Halo, apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Kita mau kulik-kulik dulu nih sama notaris baru. Selamat ya, baru dilantik. Terima kasih Mbak. Iya. Ini gimana nih di rumah? Apa udah mulai berubah nih perbincangannya? Pakai materai kalau ngobrol atau gimana nih? Biasanya kalau ngobrol sama dia gimana tadi di kantor? Ada akad. Oh, okay. Oh, ada siapa? Oh, nggak kenal, ya udah gitu doang, karena nggak ngerti akad tuh kan ada banyak, ada detail-detail juga yang aku nggak ngerti, apalagi basicku juga teknik industri ya, jadi sangat-sangat memang banyak ketidaksamaan. Kesamaan kita hanya sama-sama lulusan UGM. Ya, akad tahulah kalau lagi ada. Kalau Bene itu biasanya dia kan ada PT, ada CV, kadang aku jelasin kayak RUPS atau itu tahu. Pemegang saham gitu-gitu, karena kan dia punya, sehingga dia kan istri notaris, masa dia nggak ngerti, nanti kan gawat gitu. Jadi beban ya. Jadi beban. Kalau Mbak Naomi sendiri dengan kehadiran suami yang profesinya komika gitu ya, malah jadi ngeganggu apa justru kebantu gitu? Kebantunya untuk teman-teman dia yang mau buka usaha ya, sangat membantu. Iya, betul. Iya, karena teman-teman dia kan kebanyakan kalau pekerjaan industri itu kan bisnis sendiri gitu kan. Di situ kebantunya di situ sih, karena kan notaris itu kan nggak boleh promosi ya, kalau etik itu nggak boleh di media sosial gitu. Tapi dia paling ngomong dari mulut ke mulut, mouth to mouth gitu kan, jadi promosi juga, tapi nggak di media sosial gitu sih. Promosi bawah tangan ya. Bawah tangan. Cuman nggak dikasih komisi akunya. Teman bikin nggak dapat komisi. Nggak dapat komisi ya. Teman-teman semua yang kita tahu adalah profesi notaris ini bergengsi ya. Terlihat kaku tapi banyak orang yang pengen jadi notaris gitu. Sampai si Bang Bene ini pernah nge-status ya kalau nggak salah. Nge-status kalau bisa kamu banyakin akad ya gitu, biar aku bisa santai-santai di rumah sama Jason gitu. Apakah itu cita-cita Anda ke depan Pak Bang Bene? Ya, kan kebetulan ayah beliau, beliau lagi orangnya di sini. Ayahnya itu juga notaris gitu, dan sangat banyak akarnya gitu ya. sangat. Jadi contoh nyatanya udah ada gitu. Iya, jadi kayaknya wah, saya harus mendukung istri saya supaya bisa dititik seperti mertua gitu, sehingga nanti saya punya banyak waktu bermain dengan anak, apalagi anaknya kan laki-laki, pasti nanti akan main bola bareng atau main apapun bareng. Jadi nanti nggak apa-apa ibunya sibuk, tapi papanya nggak sibuk, nggak apa-apa ya. Sibuk main dengan anak aja gitu. Pak Henry ini kan unik ya Pak ya, ada notaris tapi punya suami profesinya bertolak belakang gitu. Kalau dari sudut pandang Pak Henry sendiri yang melihat ini tuh bisa mendukung atau justru hati-hati atau seperti apa menurut pandangan Pak Henry? Kalau saya melihatnya ini
satu pasangan yang sangat beruntung. Malah Sangat beruntung. beruntung, sangat beruntung. Di satu sisi istrinya sebagai notaris ya, sebetulnya pekerjaannya cukup statis ya, diam di satu tempat. Makanya banyak kantor notaris itu di rumah. Di rumah dia. Artinya ketika dia memberikan layanan bisa di rumah, masih sempat mengurusi keluarganya, ngurusi suaminya, ngurusin anaknya juga. Nah, di satu sisi beliau ini kan pesohor terkenal ya. Artinya begitu datang ke rumahnya, diundang ke studionya ada pelang notaris, ya pastinya ya secara tidak langsung rekan-rekannya akan mengatakan, "Oh, istrinya notaris. Oh, kalau gitu bisa dong bantu kami." Nah, jadi itulah saya pikir ini sangat-sangat beruntung. Pasangan ini sangat-sangat beruntung. Kita lihat 5 tahun lagi, apakah mereka masih di tempat yang sama atau udah bergeser ke tempat-tempat yang tentu wah gitu. Kita lihat saja nanti. Jadi ini beruntung sekali. Jadi pas ya alasannya tadi bisa promosi secara tidak langsung gitu ya Pak. Iya, tadi betul tuh Naomi bahwa notaris dilarang melakukan promosi ya. Tetapi bukan berarti kemudian dia tidak bisa bersosialisasi, tetap bisa gitu. Nah, itu bergantung, namanya kita jual jasa itu kembali kepada siapa yang pembeli jasanya. Kalau memang percaya, trustnya bagus, pelayanannya memuaskan, kemudian dalam artian akurat ya, dan itu bisa menjaga kerahasiaan dan keamanan, tentu pembeli jasanya akan kembali lagi. Gitu. Mbak Nomi mau tahu dong, ini kan proses menuju dilantik jadi notaris. Keluh kesahnya apa? Boleh ceritain nggak? Jadi notaris itu sebenarnya menurut orang mungkin gampang ya, bikin akta, tinggal tanda tangan. Sebenarnya itu di luar itu sangat struggle-nya tuh is real gitu kata orang-orang. Karena kan menempuh pendidikannya aja butuh waktu yang nggak sebentar gitu. S1 4 tahun, lalu S2 MKN, lalu ikut ada magang 2 tahun, habis itu dari organisasi ada magang bersama lagi, mengumpulkan poin, seminar, sampai ada ujian lagi, sampai harus war untuk pilih wilayah juga gitu. Jadi nggak gampang. Gampang. Begitu buka juga kita harus mencari klien. Pasti kan membuat jaringan itu nggak gampang. Abis itu kita harus gaji karyawan juga, harus sewa kantor gitu. Jadi sebenarnya kelihatannya aja sih gampang gitu kan, bikin akta, bikin tanda. Sebenarnya susah, terus tanggung jawabnya juga besar karena kita bertanggung jawab atas akta otentik yang kita buat gitu. Yang paling susah dimengerti itu ketika dia katanya ngumpulin poin gitu. Emang main basket? Jadi sering banget kalau weekend dia bilang dia mau pergi ke ada seminar di sini, ngapain tanya gitu kan, ngumpulin poin gitu. Terus nanti sebulan lagi atau beberapa minggu lagi pergi lagi ngumpulin poin. Poinnya nggak banyak apa ya, kok masih ngumpulin terus kan? Berapa sih yang diperlukan gitu? Sampai bingung sendiri ya, poin mulu gitu. Untungnya sih proses pengumpulan poin itu sebelum punya anak ya, banyaknya ya, jadi masih bisa dimengerti lah gitu. Tapi kalau saat ini kan udah punya anak jadi bingung kan, karena dia di hari kerja misalnya ngantor gitu, tapi habis itu weekend ada seminar ngumpulin poin juga kan. Sebagai suami bingung nih, anaknya gimana ini nanti nih, jadi kadang-kadang jadi bercandaan lah gitu. Apa aku mau ikut biar poinnya ngumpul banyak gitu kan, 2 orang kan ikut ngumpulin poin, cocok. Biar masuk gitu, biar cepat akumulasinya gitu. Gitu. Untung punya anak lah sekarang ya, jadi ada maksudnya teman main lah di rumah gitu. Jadi kalau ibunya lagi sibuk ya udah main sama anak gitu. Atau kadang-kadang juga kalau ibunya lagi sibuk ya nontonnya sendiri gitu, atau sama teman-teman. Jadi gitu. sudah mulai bisa mencari alternatif lain kalau misalnya istri sibuk ya. Karena kan positif juga kegiatannya. Iya, walaupun kadang-kadang pernah bilang juga sih, emang pendapatan suami kurang ya gitu. Kok kerja keras banget nih. Ini luar biasa sekali ya perjuangan notaris ternyata ini teman-teman. Pak Henry, kalau kita boleh tahu nih, seperti apa sih proses untuk menjadi notaris dari tahun ke tahun? Nah, apakah ada perbedaannya dulu dan sekarang, atau mungkin sekarang lebih mudah? Nah, proses saat ini
pengangkatan notaris itu berdasarkan ketentuan regulasinya setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya 1 tahun 1 kali. 1 kali. Jadi tahun ini insya Allah akan dalam waktu dekat kita akan buka, dan itu mekanismenya war seperti kita beli tiketnya Coldplay ketika itu. Jadi kita war. Kita kasih tahu jauh-jauh hari ini tahapannya, ini syarat-syaratnya, kita akan buka nanti warnya jam 6. Biasanya kita buka jam 6, sebelum jam 7 sudah selesai. Karena memang banyak sekali ya. Kuota yang tersedia dengan banyaknya peminat itu enggak berimbang. Ini yang tadi menjadi sesuatu yang pasti semua kandidat yang sudah menjadi notaris merasakan itu 3 tahun belakangan ini ya. Jam 4, jam 5 udah siap-siap tuh dengan segala perangkatnya. 1, 2, 3 alat ya, kemudian dia online semuanya, siapa duluan karena itu dulu-duluan. Ya, dulu-duluan. Kalau bicara data nih Pak, kira-kira berapa sih notaris yang war itu untuk memperebutkan berapa kuota gitu? Oke. Kuota itu di angka 2000-an. Kemudian yang ikut war itu hampir 4.000-an. Seperti itu. Ya. Lumayan jadi, juga ya. Ya banyak peminatnya. Karena kalau peminatnya sebanyak itu dan tempatnya sedikit, itu mengundang oknum mafia Pak, mafia akun gitu ya kira-kira mungkin ya. Nah ini bagaimana ya Pak Dejahu menanggapinya, dan mungkin udah ada strategi yang akan dilakukan begitu? Kita perlu luruskan dulu nih mafia akun ini yang mana. Kalau ketika war, mestinya nggak ada ya, mestinya nggak ada. Kalau misalnya yang dimaksud tadi mafia akun itu biasanya adalah akun-akun notaris itu yang disalahgunakan oleh pihak lain. Yang banyak terjadi akun-akun itu biasanya seperti Naomi, saya nggak, mudah-mudahan sih Naomi nggak melakukan itu. Biasanya diserahkan kepada stafnya. Nah stafnya itu ketika masih bekerja dengan Naomi bisa diawasi, bisa dikontrol. Tapi ketika dia katakan keluar, kemudian dia bertemu dan mungkin dia hilaf, mungkin dia ada yang menawarkan sejumlah uang, lakukan ini, perubahan ini dengan menggunakan akunnya Naomi, bisa terjadi. Modusnya seperti apa sih Mbak Naomi yang diceritakan oleh Pak Henry itu? Kalau yang saya pernah baca berita itu, jadi akun nih yang saya pernah baca itu real kasusnya ya Pak, kalau nggak salah ya Pak Henry. Dia notaris itu udah meninggal, notaris itu udah meninggal, tapi dia akunnya itu mungkin dikasih ke orang lain untuk misalnya perubahan PT atau layanan AHU lainnya gitu ya. Jadi dia mengeluarkan akta padahal dia udah meninggal gitu, karena akunnya itu dipakai oleh orang lain. Jadi kenapa bisa sudah meninggal dan dipakai orang lain ya? Apakah tidak ada pembaruan data begitu Pak? Seperti apa supaya masyarakat nih tahu nih mana notaris yang asli, mana yang tidak begitu? Kalau kita bicara dari kasus yang disampaikan Naomi tadi itu, ketika notaris yang bersangkutan itu meninggal, idealnya keluarga atau ahli warisnya menyampaikan kepada namanya pengurus daerahnya. Seperti Naomi kan pengurus daerahnya mungkin di Serang sana ya, bahwa ayah saya atau ibu saya sebagai notaris sudah meninggal. Nah, nanti Pengda akan menghubungi namanya Majelis Pengawas Daerah. Dari sana nanti langsung kita freeze, kita freeze akunnya sepanjang ahli waris tidak menyampaikan, tentu pemerintah kami juga tidak tahu. Nah itulah satu hal yang kami lakukan, teman-teman di majelis pengawas di daerah itu kita cek satu-satu, kita random lah ya, dengan harapan kalau ada yang tadi itu juga kita lakukan pemadanan data. Artinya dari berapa notaris yang ada di satu wilayah kerja itu, biasanya wilayah kerjanya adalah kedudukannya itu di kabupaten atau kota, kita cek berapa yang sudah pensiun, berapa yang meninggal, kita update. Kita akan cleansing ya supaya jangan ada penyalahgunaan akun tadi. Tapi memang ini sesuatu yang perlu kita perbaiki terus gitu. Kalau dari sisi masyarakat sendiri yang pengguna gitu ya Pak ya, untuk milih notaris, bisa nggak sih di search di Google atau website apa gitu yang bisa menunjukkan informasi terkait notaris ini aktif atau tidak? Nah ini kedepannya seperti itu, kedepannya. Tapi saat ini kalau ingin tahu notaris itu asli atau palsu, sebetulnya ada di peraturan kita, regulasi kita, kode etik, dia bisa menunjukkan nama seperti yang punya Naomi. Ada nama jelasnya, gelarnya apa, diangkat berdasarkan surat keputusan nomor berapa, tanggal berapa. Nah, harusnya begini, ini standar. Jadi kalau notaris
papan namanya tidak seperti ini, ya tentu timbul pertanyaan ya perlu pertanyaan, gitu. Perlu dipertanyakan dia gitu. Kira-kira Jadi gitu. ciri-cirinya seperti itulah kalau Ya, misalnya. karena sudah diatur regulasi ini. Kalau misalnya dia udah laris Pak, Iya. udah banyak yang tahu Namanya gitu, ya. jadi kantornya tanpa itu boleh nggak? Nggak boleh, Nggak tetap boleh. harus. Ini identitasnya. Ada Mm-mm. aturan. Jadi kan Karena- notaris itu salah satu dari profesi yang mulia, Oke. officium nobile. Dia harus tentu memuliakan diri dan jabatannya. Atau bisa jadi karena kan kalau misalnya sudah laris ya, keluarganya dikong-kali-kongin bahasanya. Jadi ini kita udah ada klien banyak nih nanti, jadi diem-diem aja nggak usah lapar kalau udah meninggal, bisa aja dong. Oh iya. Dan staffnya pun udah bisa biasa untuk ngurus itu. Nah, risikonya apa Pak? Kalau misalnya nekat seperti Ya, itu, apakah itu- nanti tidak sah jatuhnya atau seperti apa? Betul. Jadi kehebatan profesi notaris ini kan bisa dilihat dari output yang dikeluarkan. Dia pakai stemnya stem Garuda loh. Itu pejabat negara, pejabat publik. Kemudian kalau dia atau masyarakat datang ke kantornya membeli jasanya, apa biasanya adalah perjanjian. Akta yang dikeluarkan oleh notaris itu akta otentik yang paling tinggi tingkatan pembuktiannya. Kalau nanti akta itu sudah ditandatangani oleh para pihak, tetapi notarisnya bukan notaris yang berhak, maka akta itu turun derajatnya. Jadi yang namanya akta di bawah tangan. Itu kekuatan pembuktiannya lain. Kasihan masyarakat, udah bayar. Kemudian dia tidak memiliki perlindungan hukum atau kepastian hukum yang kuat. Jatuhnya penipuan ya. Berarti kalau maksudnya kalau ada yang pengen bikin akta juga harus ngecek ya ini beneran masih Iya. hidup nggak? Iya benar-benar Iya kan? dicek. Karena Betul. kalau Cari dia tahu. yang kena tipu juga Iya. dia yang rugi. Betul. Ini harapannya ke depan dalam waktu dekat kita akan memberikan ID kepada masing-masing notaris. Seperti Naomi ini tidak akan dicek berdasarkan nama, tapi langsung ID-nya nomor berapa, bisa kita berikan ruang. Kita berikan aplikasi yang bisa unggah profil atau mengecek profil dari masing-masing notaris. Mereka terdaftar atau tidak, benar atau tidak, nanti akan kita siapkan. Atau langsung saja di websitenya DJAHU ya Pak Iya, di sana. Jadi tinggal di sana. kita klik Google keluar Betul. atau tidak namanya. Betul. Itu next time ya. Misalnya nih Naomi mau nanya ya pendapat kamu, ada klien yang nanya soal warisan gitu, mau buat anaknya satu aja nggak boleh yang lain. Kira-kira gimana pendapatnya? Sebagai pejabat yang disumpah tadi seperti Pak Henry bilang, kita kan disumpah ya, dilantik, kita harus bersikap netral. Lalu kita nggak boleh bersikap netral, tidak boleh memihak ke satu pihak gitu. Kalau untuk membuat wasiat kita harus memberikan penyuluhan hukum juga, kayak yang benar secara hukum itu apa, secara hukum perdata, secara hukum di Indonesia itu seperti apa gitu. Terus kita kasih juga, misalnya dia ngontot nih, saya maunya yang ini nih, gimana mengutamakan salah satu pihak, kita harus ngasih tahu konsekuensi hukumnya. Dalam konteks pemberian wasiat itu dimungkinkan karena wasiat itu adalah keinginan akhir dari si pewaris. Dia mau memberikan kepada siapa, tentu itu menjadi haknya dia. Nah, namun kita tadi bagus ya Nabi sampaikan, kita harus memberikan penyuluhan hukum bahwa ada yang namanya ketentuan legitimasi porsi. Ada batas maksimum yang bisa diberikan kepada satu ahli waris, itu tidak boleh dilanggar. Tapi kalaupun itu dilanggar, ya aktanya tetap sah. Tetapi ketika itu dikeluarkan, maka ahli waris lainnya punya hak untuk melakukan penuntutan. Seperti itu. Sanksinya apa Pak kira-kira? Ya hukuman Tidak tuntutannya. ada sanksi. Jadi kalau dia merasa tuntutan ahli perdata warisnya ya? keberatan, ya dia mengajukan gugatan perdata, minta agar haknya sama. Seperti itu. Tapi ada banyak kasus juga ya. Ada banyak kasus nggak keberatan. Iya, Oke nggak saja. masalah. Jadi tidak ada masalah gitu. Paling wasiatnya bisa dijalankan gitu Mbak. Jadi ikhlas aja gitu yang lainnya ya. Kalau ikhlas sih oke, tapi kalau nggak ikhlas ya gugatan, terus dari pengadilan nanti keluar penetapan keputusan, nanti wasiatnya mungkin nggak bisa jalankan wasiat yang diinginkan itu. Tapi Naomi pernah menghadapi kasus seperti itu? Pernah sih. Dia bilang gini, kalau kasus yang saya realnya itu bapaknya itu udah ngasih wasiat ke anak tertentu bagian lebih besar gitu. Mereka dia ngasih, saya ada voice note-nya nih, suami saya sebelum meninggal katanya. Si A itu harus sekian gitu karena dia begini-beginilah urusan keluarga dia lah gitu. Cuma saya kasih penyuluhan itu tadi. Tadi kalau dari gugatan dari ahli waris,
konsekuensinya wasiatnya bisa dijalankan Bu. Gitu. Padahal sekarang bisa dibikin loh Mbak Nomi yang AI suara iya, gitu kan. Kita nggak tahu kata voice note, kita nggak tahu juga benar atau enggak. Baik, Bang ini ngelihat kasusnya agak serem-serem sedep ini ya. Ngeri-ngeri sedep ini kayak filmnya Bang ini. Bang ini deg-degan gak sih? Atau kamu udahlah gak usah yang serem-serem, ambil yang itu aja, pendirian akta aja lah udah gitu. Selalu ngomong sih, maksudnya apapun putusan pekerjaan ya silahkan ambil aja kan, karena yang mengerti dia, aku cuman mendukung aja. Oke. Kita Q&A boleh ya Bapak Bang Bendan dan juga Nomi. Ini ada pertanyaan dari netizen, seberapa perlu calon pasangan buat perjanjian pranikah? Wah ini juga lagi hits nih di kalangan Gen Z, milenial gitu. Gimana tuh Mbak Nomi, kayaknya bisa jawab ya? Perlu, menurut saya sebagai notaris perlu, karena perjanjian notaris itu melindungi para masing-masing suami, walaupun suami dan istri gitu. Perjanjian pranikah itu kan misalnya suaminya terjadi sesuatu atau istrinya terjadi sesuatu, dengan ada perjanjian pranikah itu mereka bisa terlindungi gitu, mendapatkan kepastian hukum dengan adanya perjanjian pranikah. Sekarang juga perjanjian pranikah itu kalau dulu kan hanya bisa dibuat sebelum pernikahan, sekarang bisa dibuat sebelum, selama pernikahan, dan selama pernikahan itu berlangsung gitu. Jadi, baik. Kalau dari aturan sendiri Pak Henry, perjanjian pranikah ini kayaknya dulu tabu ya Pak ya, diutarakan atau dibicarakan di Indonesia begitu. Tapi menurut dari sisi hukumnya seberapa penting sih Pak ini? Kembali ya, kalau namanya perjanjian itu kan ranahnya perdata, privat. Ya. Bagi yang punya kepentingan, berkeinginan, tentu tidak ada alasan untuk melarang. Tapi sekali lagi ini bergantung arahnya, ini sifatnya antisipatif sebetulnya. Kalau lihat dari Bene sama Noemi ini kan dua-duanya adalah soal mengemban profesi masing-masing. Setiap profesi tentu ada resikonya. Nah, jangan sampai kemudian resikonya Bene kemudian terjadi, Naomi yang harus menanggung, atau sebaliknya. Sebetulnya perjanjian pernikahnya itu digunakan seperti itu agar ketika ada force major gitu ya Pak, kita ada satu hal yang sifatnya itu kemudian biasanya berkaitan dengan ganti rugi, kemudian uang. Kasihan kan, ini mereka bekerja, kemudian karena tidak ada perjanjian kawin ya, prenuptial agreement itu, jadi semua piutangnya, semua utangnya menjadi bebannya. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, dengan perjanjian itu jelas ya. Ketika misalnya ya, mudah-mudahan sih enggak ya, terjadi Bene lagi produksi film, kemudian dia minta loan ke beberapa, akhirnya mungkin katakan kurang beruntung ya, tapi uangnya sudah terdeliver, kemudian wajib dibayar, ya tentu Naomi harus bayar karena tidak ada pemisahan harta. Jadi apapun yang Naomi punya, dia harus bertanggung jawab untuk membayar hutang dari suaminya. Seperti ini relate ya dengan bagaimana fenomena di masyarakat kita seperti pinjol ya Pak ya. Hutang pinjol itu termasuk tidak sih untuk akhirnya terpapar atau dampaknya ke istri atau pasangan? Mungkin saja itu banyak hal bisa terjadi. Inti dari prenuptial agreement itu tadi ya, jangan sampai hal-hal yang sifatnya ini mendukung untuk profesi katakan suami yang tidak tahu menahu istrinya menjadi beban untuk melunasinya gitu. Itu aja sebetulnya yang menjadi antisipatif, sifatnya antisipatif. Bukan, jangan dilihat yang lain-lain. Hartanya walaupun atas nama masing-masing tapi tetap bisa dinikmati bersama kepemilikannya. Dan ini menjadi penting ketika suami istrinya itu beda kewarganegaraan. Nah, itu lain lagi. Ketika dia berbeda kewarganegaraan, misalnya katakan Bene kan saya lihat orang Belanda ya kan, Belanda gitu kan. Jadi begitu misalnya mau beli apartemen atau mau beli rumah, harus punya perjanjian perjanjian kawin dengan Naomi. Kalau nggak bisa, karena warga negara asing tidak boleh memiliki rumah berdasarkan regulasi di Indonesia gitu. Jadi tahu nih kita ya, harus hati-hati yang punya pacar bule. Nah, harus dipikirkan tuh. Ada pertanyaan kedua, apa yang lebih ribet nih, nulis skenario film laris atau urus dokumen ke notaris? Waduh, pertanyaannya bingung juga ya, karena kan dua-duanya nggak merasakan dua-duanya gitu ya. Jadi lebih gampang banget milihnya, pasti lebih
ribet nulis skenario film karena urus dokumen kan tinggal ke istri. Istri tinggal bilang harus apa yang harus Apa yang dilakukan. Kalau mana gitu juga. Lebih gampang urus dokumen ke notaris benar. Karena kalau dia bikin film itu harus di ruangan tersendiri gitu, nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Dia harus mencari inspirasi gitu. Jadi kayak ribet. Menurut Mbak Nomi ngapain kayak gitu Iya. gitu. Padahal seru ya. Iya, bermain. dan suka masuk mengganggu. Masih ada nggak gitu loh, takutnya tiba ada kabar, takut. Oke, jadi tapi serunya di situ ya karena berbeda jadi suka saling ganggu. Oke. Mbak Nomi, ini kalau boleh tahu nih juga tantangan terberatnya selama menjadi notaris tuh apa aja? Bisa sekalian curhat nih sama Pak Iya. Henry. Sebenarnya di Saya sini boleh ke toilet dulu ya. Kabur. sebenarnya sih mau bilang terima kasih sama Kemenkum ya. Di sini ada Pak Henry. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Karena saya itu yang pertama kali dilantik pakai ujian CAT. Karena selama berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun terakhir itu adalah satu dan lain hal antar organisasi tidak mengadakan UKEN, lalu Kemenkum membuat CAT untuk notaris seperti ujian CPNS gitu. Yang walaupun saya waktu itu war juga ujiannya, tempat lokasi ujian itu juga war. Warnya saya dapat di Bengkulu. Saya naik pesawat untuk ujian. Betul, dia ujian ke Bengkulu sempat kita diskusi karena dia meninggalkan bayi yang masih Iya. sebulan. Betul. Sebulan. Jadi ceritanya itu saya baru melahirkan waktu itu Mbak. Tapi mau nggak mau ya, Nomi harus ke Bengkulu. Tapi bersyukur saya waktu itu ikut CAT karena begitu CAT ada, keluar hasilnya lulus, puji Tuhannya, terus langsung nggak lama setelah itu pengumuman wilayah, war wilayah, langsung dokumen segala macam langsung dilantik. Iya. 6 bulan lah kira-kira. Karena Saya ternyata bagus dia. iya. Melawan saya. Iya. ada hasilnya ya. Kalau ternyata kalus, wah makin laporannya Fair susah itu nih. CAT fair karena langsung keluar hasilnya. Hasilnya. Di saat itu kita ujian langsung keluar. Jadi saya senangnya itu dari Kemenkumnya ujian Oke. CAT. Nah, saya mewakili keluh kesahnya pasangan berdua. Kenapa harus jauh, Pak? Lokasinya Oke. itu. Jadi CAT itu kan satu terobosan ketika itu ya, tahun 2023 sampai 2024 kalau saya nggak salah, satu terobosan. Ketika itu sebetulnya kan ini adalah domainnya organisasi. Ya, kita hanya terima sertifikat UKEN-nya aja, tapi ketika itu organisasi sedang dilanda kemelut, ya sehingga fungsi-fungsi organisasinya tidak jalan. Nah, ketika itu pimpinan melihat loh, kalau kita diamkan kasihan ini yang sudah harusnya bisa diangkat tidak bisa diangkat hanya karena tidak punya sertifikat UKEN-nya. Akhirnya pemerintah ketika itu di JAHU mengambil sikap kita mengadakan namanya CAT itu. Itu 2 kali kita laksanakan dan itu membludak pesertanya karena memang banyak sekali. Nah, karena keterbatasan tempat, jadi kalau kita fokuskan dalam satu gedung, sepertinya tidak ada gedung yang mampu untuk mengakomodir itu semua. Akhirnya dibagilah ke beberapa kantor regional, kantor wilayah, ya kita laksanakan. Ya itu tadi war-nya, kita tidak bisa memilih bahwa kita di Jakarta mau ujian Jakarta, nggak bisa. Jadi di mana kita akan dapat, pokoknya kita masuk dulu, dapat kesempatannya, tempatnya di mana, yaitu rezekinya di situ. Ada yang sampai ke Sulawesi, ada itu masing-masing orang punya cerita. Gitu. Mungkin harapannya supaya ingat ya Pak ya, ini mendapatkannya tuh susah nih, kalau bisa harus amanah menjalankannya. Kalau sekarang udah nggak ada karena nggak ada. kemelutnya sudah selesai, Sudah selesai. jadi semua dikembalikan kepada organisasi ya di mana dia berada di situlah dia. Mbak Nomi ini kan notaris muda nih. Nah, ternyata tadi notaris juga banyak senior yang jaringannya lebih kuat gitu ya. Ya, Sekarang meskipun usianya sampai 70 tahun. Iya, panjang. diperpanjang lagi ini kan makin bagaimana nih cara saya mendapatkan klien atau mendapatkan kepercayaan klien gitu. Mbak Nomi ada pendapat tidak, bukan untuk mempromosikan diri, mungkin mewakili benar-benar. notaris muda ya. Iya. Bagaimana supaya masyarakat punya pandangan? Kalau saya melihatnya sih mungkin pertama kita harus berbeda. Misalnya gini, kalau notaris lain mungkin bikin akta pendirian atau apa ya biasa gitu. Tapi kita harus mungkin lebih menguasai banyak skill atau pengetahuan hukum yang nggak biasa gitu, yang nggak semua orang bisa bikin akta yang unik, yang jarang gitu yang kita bisa buat. Yang kedua, yang saya baru mau mulai juga mungkin bikin kayak bukan promosi tapi lebih ke kayak apa ya, konten. Karena kan Gen Z itu konten gitu lah, dari sosmed, bikin konten tentang
pertanyaan, kita jawab secara hukum apa, kayak konten hukum gitu sih. Karena banyak menarik, kayak ada orang yang dia live kayak tanya jawab, itu sebenarnya nggak promosi, itu nggak promosi kan Mbak, tapi lebih kayak lebih kepada edukasi. Ya. Seperti itu mungkin sih Mbak. Kalau tadi kan kita juga singgung tentang AI ya Mbak ya, Iya. Nah, teknologi yang baru gitu. Takut gak sih kira-kira notaris ini teralihkan dengan AI gitu? Sebenarnya mungkin dalam beberapa faktor mungkin ada rasa takut ya, kayak bisa nggak digantikan dia bikin aktanya atau apa. Tapi kalau saya lihat sih notaris itu kan setiap case per case itu unik ya, jadi nggak bisa sama gitu. Misalnya yang datang ke kita klien A itu berbeda dengan yang B case-nya. Misalnya dia datang kemarin saya dapat tanda tangan jual beli saham gitu kan, istrinya istri kedua gitu. Jadi kita harus unik-unik gitu loh, ada 2 istri misalnya, yang satu lagi datang ada lagi kasusnya beda-beda, bisa waris atau apa. Jadi kalau di AI itu sebenarnya nggak bisa sih, menurut saya sih belum bisa untuk meneliti secara detail, terus secara apa ya bilangnya, secara moral ya, atau untuk kita bisa ketika menghadap klien untuk menghadap, kita bisa memastikan itu orang tersebut adalah yang memang ada orang yang punya kepentingan untuk tanda tangan atau untuk hadapan kita gitu. Kalau AI sih belum bisa sampai untuk meneliti itu. Karena feel-nya beda ya. Feel-nya beda. Kita sebagai notaris kan bisa lihat gitu lah. Walaupun kita nggak punya kewajiban untuk memeriksa secara material ya, hanya formal gitu. Kalau dari Kemenkum itu jadi ancaman serius tidak sih Pak tentang adanya pergeseran teknologi dan ada AI begitu untuk profesi notaris sendiri? Bisa dipastikan tidak ya. Karena di dalam undang-undang kita UJN ya, jabatan notaris, itu sudah jauh-jauh hari udah disebutkan nanti akan ada yang namanya cyber notary. Ya, sebenarnya kalimat yang tepat itu adalah e-notary. Jadi yang disampaikan Naomi tadi itu adalah penghadapannya. Penghadapannya bagaimana sekarang penghadapan yang saat ini seperti ini, ketemu langsung, kemudian kita bisa bertemu di dunia maya, tetapi itu menjadi kekuatan dari aktanya memiliki kekuatan yang sama kuat dengan apa yang dilakukan secara offline. Nah, itu namanya e-notary. Itu sudah ada. Ya, ini suatu kelaziman yang kita tidak bisa tolak. Nah, oleh karena itu Kementerian Hukum melalui DJAHU kita mencoba menggagas itu. Kita mulai dengan memberikan ID kepada masing-masing notaris, kemudian kita masukkan satu database, kemudian nanti kita bikin transaksinya melalui satu blockchain. Jadi Naomi ada di rumahnya, kliennya ada di mana segala macam, tinggal nanti kita lihat saja, kita verifikasi dulu. Misalnya penghadapnya adalah katakan Mbak Abril lah, itu langsung di scan KTP-nya, langsung dikirim kepada Dukcapil, nanti diberikan notifikasi benar, gitu. Tinggal lihat sama orang, oh ya benar, Naomi juga begitu. Nah, nanti semua proses transaksinya ada di blockchain itu. Jadi ketika ada hal yang katakan perlu dibuktikan, kita bisa cek lagi di sana. Kita telusuri ya riwayatnya, tanggal berapa siapa saja menghadap ada. Itu tantangan kita ke depan. Tapi ya negara lain sudah melakukan itu. Ya kita harusnya kita juga sudah mulai itu. Jadi ke depan itu yang kita akan bangun. Ya. Oke, baik. Nah, untuk menutup atau penghujung dari podcast kita, saya ingin Mbak Naomi juga Bang Benny menyampaikan isi hati ke masing-masing pasangan tentang profesi masing-masing. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya, terima kasih sudah membantu perekonomian keluarga. Terima kasih juga sudah double job ya sebagai ibu dan triple malah ya sebagai notaris, ibu dan istri. Dan semoga apa yang direncanakan, diharapkan dan diinginkan sebagai notaris tercapai. Semoga amanah. Amin. Langgang terus ya. Pak Henry, terakhir boleh diberikan pesan mungkin kepada kedua orang ini, yang satu pasangan unik ya kita sebut ya, dan juga mungkin pesan kepada seluruh notaris mewakili Kemenkum. Silakan Pak. Terima kasih, ini poin pentingnya di sini. Teman-teman notaris dimanapun berada, khususnya Naomi, banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, pahami kewenangannya dan pahami tanggung jawabnya.
terutama setiap bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 jangan lupa ya kirim laporan ya berapa akta yang dibuat ya, supaya itu kalau nanti di sana ada salah satu aktanya adalah akta wasiat, supaya azas publisitasnya terpenuhi. Jadi dia mengikat kepada pihak lain. Yang paling penting lagi yang sekarang ini sangat relate adalah yang namanya prinsip mengenal pengguna jasa, PMBJ. Jadi ketika ada masyarakat datang ke kantornya Naomi, kemudian tiba-tiba saya mau jual beli saham jumlahnya 3 miliar, saya bayarnya cash gitu. Nah itu sudah harus menjadi satu alert ya. Oh ini apa? Gitu. Karena Naomi sebagai notarisnya juga punya datanya dipegang oleh PPATK. Jadi kalau ketika ada transaksi itu kemudian Naomi tidak melaporkan, dia justru akan terkena. Jadi temuan ya, Pak ya. Bisa jadi bagian pelaku tindak pidananya atau setidak-tidaknya menikmati hasil pidananya. Itu hal yang paling penting. Oh ya, yang paling penting lagi adalah jangan gunakan akun atau berikan akun kepada sembarangan orang, karena itu dampaknya dan tanggung jawabnya ada pada si pemilik akun yang notabene-nya adalah notaris itu sendiri. Dan juga begitu. Klien juga resikonya besar juga ya, kerugiannya besar ya Pak ya. Bisa jadi. Baik. Terima kasih Pak Hendri, terima kasih Sama-sama, Bang Beni juga sama-sama. Mbak Naomi. Sukses selalu. Dan teman-teman semua kita jadi belajar ya bahwa ternyata profesi notaris tuh bukan sekedar tahu tentang ilmu hukum, tapi juga tadi diceritakan menghadapi konflik, juga menjaga kepercayaan. Dan terkadang tak jarang juga dihadapkan oleh dilema moral yang harus dihadapin. Nah kita jadi tahu lebih dekat ya seperti apa profesi notaris tersebut. Kita berjumpa lagi di episode lainnya atau selanjutnya. Saya Aprilia Putri pamit, sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih.